Rakyat tidak senang dengan sikap aparat yang tidak adil, yang tidak netral terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Dan untuk melawan ketidakadilan itu, maka mereka pun dengan rela berusaha membela dan membantu semaksimal mungkin. Hai guys, kita jumpa lagi untuk mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini kita akan melihat sebuah fenomena, bukti kecintaan rakyat terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Sebuah kecintaan yang ikhlas ya, tanpa diiming-imingi program makan gratis atau hadiah umroh dalam acara Jalan Sehat ya. Kita tahu bahwa selama ini hanya Pak Ganjar yang paling sering terjun ke masyarakat. Bahkan beliau beberapa kali menginap di rumah warga. Ini memang kebiasaan beliau sejak dulu waktu masih jadi gubernur Jawa Tengah ya. Kalau dulu itu Pak Ganjar menginap di rumah warganya di Jawa Tengah, sekarang sebagai capres, beliau menginap di rumah warga di lokasi yang lain, seperti di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sidadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan di Desa Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Musirawas, Sumatera Selatan. Dari ketiga capres, hanya Pak Ganjar loh yang sedekat itu dengan warga. Saya nggak yakin capres-capres lainnya mau menginap di rumah-rumah warga di desa. Apalagi yang hidupnya terbiasa dilayani. Beda sama Pak Ganjar yang justru terbiasa melayani rakyat. Sehingga bagi Pak Ganjar, tidur di rumah warga yang sederhana itu tidak ada bedanya dengan tidur di rumah sendiri. Para warga pun menyambut kedatangan Pak Ganjar dengan antusias. Misalnya di Asahan, Sumatera Utara, walaupun cuacanya tidak bersahabat, lagi hujan deras, para warga dengan antusias menyambut kedatangan Pak Ganjar dengan meriah. Pak Ganjar menginap di rumah seorang warga yang sudah berumur lebih dari 100 tahun, namanya Mbah Sumadi. Menurut Mbah Sumadi, Pak Ganjar itu orangnya ramah, baik, dan merakyat. Ini bukan gimmick ya, bukan sekedar karena mau nyapres. Ini tuh sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Pak Ganjar sejak beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak tahun 2013 silam ya. Makin ke sini, makin banyak rakyat yang mengenal Pak Ganjar, makin tahu bahwa capres yang satu ini tidak hanya omdo atau omong doang soal melayani rakyat, namun juga memang orangnya begitu. Sifatnya dan sikapnya memang merakyat. Jadi wajar jika ketika rakyat melihat pasangan Ganjar Mahfud dizolimi, diperlakukan dengan tidak adil, maka rakyat yang menyaksikan ketidakadilan itu pun langsung bergerak untuk membantu dan melindungi Pak Ganjar. Gerakan rakyat membantu pasangan Ganjar Mahfud ini jadi sebuah fenomena yang langka, yang saya kira tidak pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Silakan koreksi saya ya jika perlu ya. Namun sejauh ini apa yang dilakukan rakyat buat Ganjar Mahfud itu betul-betul tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini semua berawal dari insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali beberapa waktu lalu ya. Yang melakukan pencopotan adalah aparat. Bukannya aparat harusnya netral ya? Lah kok nyopotin baliho tanpa koordinasi dengan yang punya baliho? Kan jadi bikin kaget. Publik pun melihat insiden ini sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Ternyata pencopotan baliho Ganjar tidak berhenti di Bali. Di media sosial beredar video pencopotan baliho Ganjar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Yang mencopot itu adalah aparat dari Satpol PP. Sama dengan insiden di Bali, nampaknya pencopotan itu tidak disertai dengan koordinasi dengan partai pendukung Ganjar. Sehingga wajar jika pencopotan itu sampai disebut sebagai mencederai proses demokrasi. Apa susahnya sih berkoordinasi dengan pengurus partai setempat? Kayak sama orang lain aja ya ini aparat ya. Melihat kejadian-kejadian pencopotan baliho itu, warga masyarakat pun merasa prihatin, merasa sedih. Aparat kok tega memperlakukan
Pak Ganjar seperti itu. Seorang warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menyuarakan kesedihan ini. Mungkin karena beliau ini sebagai seorang warga Jawa Tengah yang tahu bagaimana dekatnya Pak Ganjar dengan rakyat ya, tahu bagaimana Pak Ganjar itu selalu bekerja melayani rakyat dengan ikhlas. Sehingga si bapak ini pun dengan ikhlas merelakan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Ajeng masang baliho memasangi teng desa kula, teng desa Kertomulya, Kecamatan Trangil. Iring sak kata-katae teng mriki warga desa siap memasang dan menjaga daripada mungkin dipasang teng jogo, teng jalan raya, dibubari aparat, mending teng mriki kita jaga sedaya. Matur suwun. Tidak hanya di sana loh, masih banyak lagi para warga yang dengan rela dan ikhlas menyediakan tempat tinggalnya untuk dipasangi baliho pasangan Ganjar Mahfud. Misalnya warga lain di Jawa Tengah, di Kabupaten Pati. Mengatasnamakan semua warga di sana, warga ini bahkan berjanji bahwa mereka semua akan menjaga baliho Ganjar Mahfud itu dari pencopotan oleh aparat. Satu desa ini ya mau jagain baliho Pak Ganjar. Melihat di masyarakat atau di medsos bahwa balihonya Pak Ganjar itu dicopotin, saya sangat sedih dan siap rumah saya untuk dipasang baliho Mas Ganjar. Alamatnya sudah ada, silakan dikirimkan ke Mas Ganjar. Pasti pada ngomong nih, ah itu kan hanya di Jawa Tengah. Ya iyalah, kan karena Pak Ganjar pernah jadi gubernur di sana selama 2 periode. Di tempat lain mana ada. Jangan salah, Mas Bro dan Mbak Sis. Nggak hanya di Jawa Tengah. Makanya saya bisa menyebutnya sebagai sebuah fenomena. Karena tidak hanya terjadi di satu provinsi. Di luar Jawa Tengah juga terjadi. Para warga masyarakat bergerak dengan ikhlas menyediakan lokasi rumah dan tanahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Seperti berikut ini di Jakarta. Kami warga RW 07 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, siap pasang baliho dukung Gama Ganjar Mahfud MD. Para warga di Jawa Barat juga ramai-ramai menyediakan rumah dan tanah mereka untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Misalnya, yang ini ada fotonya ya lengkap dengan lokasinya di Tasikmalaya dan di Kuningan, Jawa Barat juga ya. Lihat saja kata-katanya ya, yang harusnya baliho ditulisnya baligo. Itu kan pengaruh dari aksen bahasa lokal di sana ya. Itu artinya benar-benar dari rakyat. Bahkan yang di Kuningan itu ada kata-kata biar bukan keluarga pejabat tidak akan dicopot. Nah, kata-kata serupa juga ditulis oleh warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga ini mengaku dia bukan anak pejabat dan menyediakan rumahnya khusus untuk pasang baliho Ganjar Mahfud. Fenomena ini bahkan sudah menjalar, menyeberang pulau, sudah sampai ke sebuah daerah kabupaten di Kalimantan Selatan. Oke, rumah sekaligus warung saya DRT 07 Tarjun, Kelumpang Kelire, Kota Baru, Kalimantan Selatan dengan kode BOS 72182 siap pasang baliho Ganjar Mahfud tertanda M. Hasan. Gerakan warga masyarakat menyediakan rumah dan tanah untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud ini pun sudah jadi berita di berbagai media ya. Ini datangnya dari hati nurani rakyat loh. Bukan sebuah gerakan yang dibuat-buat oleh partai misalnya. Tapi spontan, memang dari keinginan warga. Ketika mereka melihat seorang anak bangsa yang dinilai punya kemampuan sebagai pemimpin negara ini di masa depan itu dizolimi. Dari yang rumahnya yang nampak seperti rumah orang yang berkecukupan dan memakai pagar besi. Lalu ada ibu-ibu yang nampaknya punya usaha warung kecil di depan rumahnya. Warungnya nampaknya sederhana aja ya. Kemudian ada juga yang rumahnya sangat sederhana, yang dindingnya dari anyaman bambu dan sepertinya hanya beralaskan tanah ya. Kalau diamati ya, pernyataan-pernyataan para warga itu hanya dituliskan di kertas biasa dengan alat tulis seadanya. Yang penting terbaca gitu ya. Nggak dicetak, nggak di print, hanya di kertas biasa aja.
tapi dengan semangat yang luar biasa, melebihi fisik bentuk tulisan itu. Ada pesan yang luar biasa hebat di sana. Semua menyampaikan pesan yang sama. Rakyat tidak senang dengan sikap aparat yang tidak adil, yang tidak netral terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Dan untuk melawan ketidakadilan itu, maka mereka pun dengan rela berusaha membela dan membantu semaksimal mungkin. Gak ada takut-takutnya karena mereka sudah yakin bahwa yang dibela itu adalah pasangan yang betul-betul bakal jadi pemimpin yang akan melayani rakyat. Gak hanya mau berkuasa saja. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Ganjar di KPU dalam acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres. Kata Pak Ganjar, pemilu itu bukan persoalan Ganjar, bukan persoalan Mahfud. Bukan sekedar hanya persoalan kekuasaan. Ini adalah persoalan masa depan Indonesia yang harus kita jaga bersama. Hanya pasangan nomor 3, pasangan Ganjar Mahfud yang sehati dengan rakyat. Nomor 3 memang juara.